Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1491 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini H-9 KKR ucapan syukur renungan pagi hari ke 1500. Audio renungan ini mengudara dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang mau hadir dalam ibadah KKR ucapan syukur tanggal 30 Juli. Jam 5 sore di Hotel Infinity Egg, Jimbaran, Bali. Pastikan saudara mendaftarkan diri saudara untuk hadir dalam ibadah KKR itu karena tempat terbatas. Saudara yang mau hadir, japri saya saudara. Di nomor WA 081337491360. Puji Tuhan. Saya tunggu saudara untuk konfirmasi Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam acara tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat 24. Di bawah perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak urutan ayat dari ayat sebelumnya, ayat 7 sampai ayat 11, di sana Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana sikap kita ketika menghadiri undangan pesta. Pesan moral di sana ketika kita diundang ke suatu pesta, kita jangan duduk di tempat terhormat. Karena bisa saja yang diundang adalah orang yang lebih terhormat dari kita. Lebih baik kita yang diajak duduk di tempat terhormat itu daripada kita diusir dari tempat duduk itu. Makna rohani di perikop itu, kita harus belajar rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya.
Di ayat 12 sampai ayat 14, di sana Tuhan Yesus berbicara tentang siapa yang harus kita undang ketika kita membuat pesta. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengundang orang-orang yang tidak dapat membalas undangan kita. Saudara perhatikan di ayat 12 sampai ayat 14, di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengundang orang yang tidak dapat membalas undangan kita, yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Siapa mereka yang harus kita undang? Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, serta orang-orang yang di luar sana yang tidak dapat membalas undangan kita. Di saat kita mengundang orang-orang seperti itu, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menekankan kita untuk mengundang mereka. Mereka yang tidak dapat membalas undangan atau kebaikan kita. Amin. Kalau orang yang kita bantu, dia dapat membalas kebaikan kita, itu namanya arisan. Tapi kalau dia tidak dapat membalas kebaikan kita, itu bagian Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Amsal 19 ayat 17 berkata begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Haleluya. Kalau saudara berbuat baik kepada orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang yatim piatu, orang yang menyandang disabilitas, dan lain sebagainya, Tuhan yang akan membalas kebaikan saudara berlipat kali ganda. Amin. Haleluya. Sekarang kita maju. Ayat 15 sampai ayat 24. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus mau berbicara kepada kita tentang siapa yang mengundang dan siapa yang diundang. Amin. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berbicara tentang seseorang yang mengadakan perjamuan besar dan telah mengundang banyak orang, tapi sayang mereka yang diundang tidak datang. Mari kita pelajari firman Tuhan ini, ayat 15 dan ayat 16. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, siapa yang mengadakan perjamuan besar itu? Ini adalah gambaran Bapa kita di surga. Amin. Tuhan mengadakan perjamuan besar di surga. Dan Tuhan sudah menyebar undangan ke semua orang. Tuhan mengundang banyak orang, termasuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ayat 17 berkata, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Tuhan telah menyebarkan undangannya kepada kita. Undangan Allah kepada kita adalah melalui pemberitaan Injil. Amin. Dan kita, siap atau tidak siap, kita harus siap. Jika hari itu sudah tiba, kita tidak bisa menolaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dan pelajari orang-orang yang diundang ini. Ayat 18. Tetapi mereka yang bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pertama ini adalah gambaran orang yang cinta uang. Dia tidak datang kepada undangan yang Tuhan berikan itu karena apa? Karena dia terlebih cinta pada uang. Dengar baik, ada berapa banyak orang Kristen yang rela tidak pergi beribadah, mengorbankan ibadah demi mendapatkan keuntungan, demi uang. Saya tidak bosan-bosan mengatakan kalimat ini berulang-ulang. Tinggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan karena sesuatu. Kalau saudara lebih memilih uang daripada Tuhan, saudara tidak lebih dari seorang Yudas yang menjual Tuhan hanya karena receh. Saudara lihat uang yang Yudas dapatkan, itu justru membinasakan dia.
1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat 11. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah menjadi orang kaya, tapi jangan menduakan Tuhan. Jangan menjadi kaya karena hasil tipu-tipu atau dari hasil kejahatan. Kita butuh uang, tapi ingat, uang bukanlah segalanya. Amin. Jadilah orang yang kaya di dalam Tuhan. Orang yang kaya di dalam Tuhan adalah mereka yang selalu menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Orang yang kedua yang diundang, lihat ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Orang yang kedua ini adalah orang yang gila kerja sampai lupa beribadah. Orang ini tidak datang ke undangan Tuhan dalam ibadah karena apa? Sibuk bekerja. Banyak orang Kristen seperti ini. Yang kalau sudah kerja tidak ingat siapa-siapa, tidak ingat Tuhan, tidak ingat keluarga, tidak ingat kesehatan dirinya. Betul? Dengar baik. Kita butuh pekerjaan, betul. Kita butuh. Tapi pekerjaan kita bukanlah segalanya. Betul? Saudara dan saya perlu Tuhan dalam hidup kita. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sampai melupakan Tuhan. Jangan. Kita rugi besar kalau kita tidak merespon undangan Tuhan untuk beribadah. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Haleluya. Itu artinya, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita rugi besar. Sebaliknya kita untung besar kalau kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang ketiga, lihat di ayat 20. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Orang yang ketiga ini adalah orang yang cinta keluarga. Saking cintanya kepada istrinya, cintanya kepada suaminya, cintanya kepada anaknya, sampai Tuhan menjadi nomor 2. Matius 10 ayat 37 berkata begini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa porsi cinta kita kepada Tuhan harus lebih besar porsinya daripada cinta kita kepada keluarga kita, daripada orang-orang yang kita kasih dan cintai. Porsi Tuhan harus lebih besar dari semuanya itu. Amin. Ada orang ke gereja, harus minta izin dulu sama suaminya. Harus minta izin dulu sama istrinya. Kalau tidak diizinkan, tidak pergi ke gereja. Kalau ada pendengar yang seperti itu, wah, saya mengucapkan turut berduka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menjadi Kristen itu memang harus menderita. Itulah salib yang harus kita pikul. Itulah harga yang harus saudara dan saya bayar. Amin. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata begini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Amin. Haleluya. Jadi kalau karena iman atau karena saudara merespon undangan Tuhan untuk pergi beribadah kepada Tuhan, saudara kemudian dibenci, dihina, difitnah, dianiaya, dikucilkan, dibuang, itu adalah harga yang harus kita bayar karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib. Kita harus menderita seperti Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengundang kita untuk datang ke pesta perjamuan yang sebentar lagi Tuhan akan adakan buat kita anak-anaknya. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita persiapkan diri kita. Jangan sampai kita sama seperti 3 model orang yang diundang tapi tidak datang. Kalau saudara diundang, itu menandakan saudara orang penting. Kalau saudara tidak menerima undangan ini, berarti saudara bukan siapa-siapa. Tapi karena saudara berharga di mata Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang menebus, mati di atas kayu salib, menebus kita yang berdosa, sehingga kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Tuhan Yesus rela mati buat kita, supaya saudara dan saya yang berdosa selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengundang saudara dan saya. Begitu pentingnya saudara dan saya bagi Tuhan. Sampai Tuhan mati buat saudara dan saya. Haleluya. Lalu Tuhan punya acara, Tuhan mengundang saudara, tapi saudara nggak datang. Itu menandakan saudara orang tidak tahu diri. Durhaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk merespon undangan Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar kenapa mereka tidak datang. Padahal mereka adalah orang-orang yang turut diundang. Orang-orang yang dianggap penting. Makanya mereka diundang. Yang pertama kita belajar, kenapa mereka tidak datang? Karena mereka salah prioritas. Mereka lebih cinta pada uang daripada kepada Tuhan. Yang kedua, mereka lebih cinta kepada pekerjaan daripada kepada Tuhan. Yang ketiga, mereka lebih cinta kepada keluarga orang yang mereka cintai kasih daripada cinta kepada Tuhan. Apa reaksi Tuhan kepada mereka yang diundang tapi tidak datang? Coba saudara lihat ayat 21 sampai ayat 23. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah Tuhan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang yang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Haleluya. Saudara perhatikan, reaksi Tuhan, Tuhan murka kepada mereka yang diundang tapi tidak datang. Tuhan mengundang kita, jangan sampai kita karena mau cepat kaya supaya karir naik, jabatan naik, untuk orang yang kita cintai kita sampai salah prioritas. Jangan sampai salah prioritas. Prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi. Pilih mana? Alkitab atau uang? Pada suatu kali, ada seorang yang sudah tua dan dia seorang yang sangat kaya raya. Tapi sayang, dia tinggal sendirian. Dia tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa. Di rumahnya yang sangat besar dan mewah, tinggal satpam, tinggal seorang koki di sana, tinggal seorang cleaning service, dan juga seorang anak muda yang mengurus binatang di rumahnya. Suatu ketika, dia memanggil semua orang yang bekerja di rumahnya. Di atas meja ada beberapa dus yang berisi uang dalam jumlah 1 miliar setiap dusnya. Dan ada sebuah Alkitab tua di atas meja. Orang tua ini memanggil pertama kali seorang satpam. Orang tua ini pun berkata, jangan sungkan, mana yang akan kamu pilih? 1 dus uang atau sebuah Alkitab ini? Satpam ini berkata, Tuhan, saya tidak bisa membaca. Lagian saya butuh uang untuk merenovasi rumah saya. Satpam itu pun mengambil 1 dus uang yang berjumlah 1 miliar. Kemudian orang tua itu memanggil seorang koki dan berkata kepada si koki ini dengan pertanyaan yang sama. Mana yang akan kamu pilih? 1 dus uang atau sebuah Alkitab ini?
Si koki berkata, Tuhan, saya senang membaca Alkitab, tapi karena istri saya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk operasi, saya memilih uang ini. Si koki itu pun memilih satu dus yang berisi uang 1 miliar. Orang tua itu memanggil seorang cleaning service dan berkata dengan pertanyaan yang sama. Mana yang akan kamu pilih? Satu dus uang ini atau sebuah Alkitab ini? Cleaning service itu menjawab, Tuhan, saya senang menceritakan kabar baik kepada siapapun yang saya jumpai. Tapi karena saya ingin sekali membahagiakan orang tua saya ingin bangun rumah untuk orang tua saya memilih uang. Cleaning service itu pun mengambil satu dus yang berisi uang 1 miliar. Kemudian giliran seorang anak muda yang bertugas merawat binatang peliharaan tuannya di rumah itu. Tuan itu berkata, hai anak muda, ambillah uang ini dan pulanglah. Tapi anak muda ini menjawab tuannya dengan perkataan yang lain daripada yang lain. Anak muda ini memilih Alkitab. Dia berkata, Tuhan, sejak kecil ibu saya berkata bahwa Alkitab itu lebih berharga daripada uang dan emas atau perak. Lagi pula saya ingin sekali memiliki Alkitab sendiri. Pemuda itu mengambil Alkitab yang ada di atas meja itu. Dan betapa terkejutnya dia bahwa di dalam Alkitab itu ada berisi 2 amplop. Amplop pertama berisi cek yang jumlahnya 10 kali lipat daripada jumlah uang yang ada di atas meja tadi. Dan amplop yang kedua adalah surat wasiat yang menuliskan bahwa barang siapa yang memilih Alkitab ini, maka dia akan menjadi pewaris tunggal dari semua harta yang dimiliki orang tua itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ilustrasi ini? Mari kita belajar dari anak muda itu yang memilih Alkitab daripada uang. Anak muda ini tahu bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan yang hidup, yang lebih bernilai daripada uang. Amin. Anak muda ini tahu bahwa di dalam Alkitab ada undangan untuk kita datang ke pesta perjamuan besar Allah, di mana Allah Bapa kita adalah penyelenggaranya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari firman Tuhan ini adalah prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Betul kita butuh uang, betul kita butuh pekerjaan, betul kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ingat, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jangan sampai uang yang sudah kita prioritaskan. Jangan sampai pekerjaan kita sudah prioritaskan. Jangan sampai orang-orang yang kita kasih sudah menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jangan, saudara. Prioritaskan Tuhan. Nomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Maka saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Kalau saudara prioritaskan Tuhan, saudara yang sakit disembuhkan. Saudara yang lemah dikuatkan. Saudara yang saat ini betul-betul sedang terpuruk dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prioritaskan Tuhan. Kenapa kita harus prioritaskan Tuhan? Karena Tuhan itu cemburu, saudara. Ketika kita sudah salah prioritas, Tuhan marah. Tuhan cemburu. Firman Tuhan katakan, cemburu Tuhan itu api, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tuhan sudah mengundang kita, makanya prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami, mengingatkan kami, supaya kami memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Supaya kami turut hadir dalam undangan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman itu. Kami percaya, kami akan duduk di meja perjamuan Allah di kerajaan surga. Haleluya. Ampuni kami ya Bapa, kalau seringkali kami salah prioritas.
ampuni kami. Dan biarlah Roh Kudus mengingatkan kepada kami terus, supaya kami tidak salah prioritas. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati. Usaha mereka diberkati. Pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa kesembuhan melawat mereka. Sehingga mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan melawat dan memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pelayanan audio renungan pagi yang terus mengudara. Kami serahkan ibadah ucapan syukur KKR tanggal 30 Juli ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan itu Tuhan urapi dan berkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hadir juga Tuhan lawat. Mereka yang mensupport lewat doa, daya, dan dana, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik dari pembina, pengurus, dan seluruh anggota, beri kami satu hati. Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa ya Tuhan, pakai media sosial yang kami gunakan. Untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa. Menjangkau mereka yang belum terjangkau. Berkati seluruh anggota tim doa Petra Nasional. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun. Memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, saudara mau sharing, mau konseling, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi call center 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak semua pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 atau Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pembicara Bapak Pendeta Timotius Arifin. Haleluya. Saudara yang mau hadir, datang, daftar, agar kami dapat mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan saudara dalam ibadah ucapan syukur KKR tersebut. Bapak Ibu Saudara, daftarkan diri saudara segera, karena tempat terbatas. Saudara yang mau mendukung, mensukseskan pelayanan ini, dan saudara mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476. Dengan menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Haleluya. Dukung terus melalui doa, daya, dan dana. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.